semuanya udah kumpul, yuk bisa kita mulai ya? Bisa? Oke, untuk ibu-ibu yang mungkin masih belanja-belanja di depan, ya di depan bazar, boleh silakan untuk memasuki ruangan seminar karena acara akan kita mulai sebentar lagi. Ya mungkin ibu-ibu yang temannya juga sebagai peserta seminar belum hadir bisa di WA ya temennya ya supaya cepat hadir karena kita akan mulai. Sayang kalau ilmunya tidak dapat keseluruhan ya, betul ya Bapak Didi ya. Oke, kita mulai. Sudah dapat semua makalahnya? Sudah lihat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat kasih sayang dan juga rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang sungguh luar biasa, ya, dari narasumber kita yang sudah berkecimpung di dunia UMKM sekaligus dosen luar biasa bersama Ibu Feb Ammi Hayati. Semoga kita semua yang ada di sini bisa mengambil manfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kami curahkan juga kepada Nabi kita, Nabi yang sangat mulia sebagai uswatun hasanah, dan semoga kita semua menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, perkenalkan saya Ibu Farida. Ya, saya selaku pembawa acara kita pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan rundown acara kita. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, kemudian memasuki acara inti, yakni pemaparan materi strategi sukses bisnis UMKM melalui bisnis model Consult oleh narasumber kita Ibu Feb Ammi Hayati, SPIMM. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab, penyerahan sertifikat, door prize serta penutup dan juga dokumentasi. Baik Bapak Ibu semuanya, memasuki acara yang pertama, marilah kita dengarkan sambutan dari yang terhormat Ketua Bidang UMKM Ibu Andi Arnida. Kepada Ibu Andi Arnida kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu narasumber kita yang alhamdulillah sudah berada di tengah kita, Bapak Ibu Kepala Bidang SPIMM, yang kami hormati Ketua Umum IWM Berharga Bapak Dr. Ibu Yadinata beserta Ibu, yang kami hormati Ketua PMPS IWM Berharga Ibu Ibu Andi Yana selaku Dewan Pembina, yang kami hormati semua panitia dan tim UMKM kami, yang kami hormati juga para peserta seminar UMKM yang ini saya sebutkan satu persatu dan sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan pastinya nikmat sehat sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini dalam rangka tolak ukur. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita yang luar biasa, dan ini adalah yang sudah ketiga kali ya Ibu. Terima kasih sekali lagi sudah berbagi sharing ilmunya dengan kita semua. Semoga ini adalah sebagai insyaallah ladang pahala buat Ibu dan kita semua bisa mengambil manfaat dan berkahnya dari beliau. Kemudian terima kasih juga untuk pihak Masjid Al-Barkah yang sudah menyediakan tempatnya. Kemudian terima kasih juga untuk semua panitia dan tim UMKM yang sudah mensupport, mendukung sehingga acara ini bisa terlaksana. Dan pastinya juga untuk semua peserta seminar ini yang atas adresinya sehingga luar biasa sudah sampai tadi malam juga masih ada yang ingin mendaftar gitu, ya. Kemudian juga terima kasih untuk bazar, peserta bazar yang sudah menyediakan makanan, minuman dan lain-lain. Jadi sebelum dimulai tadi sudah kita berbelanja ya. Ya nanti dilanjut ya setelah seminar ini. Harapan kami adalah melalui seminar ini ya semoga selain kita mendapatkan ilmu-ilmu baru dari seminar ini, diharapkan juga para entrepreneur atau pelaku usaha baik yang mau melakukan usaha bisa menerapkan ilmunya dan pastinya bisa meningkatkan income-nya, insya Allah. Yang terakhir mungkin permohonan maaf dari kami saya selaku koordinator UMKM kalau dalam penyelenggaraan seminar ini banyak kekurangan, kami mohon maaf. Insya Allah kedepannya kami akan memperbaiki lagi. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ibu atas sambutan dari dalam polanya ya Bu ya. Ya berapa pesertanya hari ini Bu? 35 ya? 30 sampai 35 ya. Ya kita beri tepuk tangan dong buat peserta UMKM hari ini. Ya. Semoga di acara berikutnya pesertanya bisa nambah lagi ya Ibu ya. Amin. Seperti yang tadi Wali sampaikan bisa menambah income kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya sambutan kedua yaitu sambutan dari Ketua DMPS Ikatan Warga Muslim Geraha Raya Ibu Yanti. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Dan yang saya hormati Bu narasumber kita yang ketiga kalinya sudah berkenan hadir, Ibu Fen, terima kasih. Ibu dosen, kita seperti mahasiswanya sekarang ini karena diberi kesempatan untuk selalu mendapatkan ilmu dan pencerahan dari beliau. Terima kasih Bu Fen sudah mengganggu waktunya di hari libur bersama keluarga. Dan yang saya hormati Bu Andi, koordinator program UMKM, sehat selalu Bu. Terima kasih sudah bersemangat beserta timnya, gurunya dan teman-teman yang lain untuk bersemangat mengadakan UMKM program seminar di tahun ketiga kalinya ya, di tahun ketiga ya. Yang saya banggakan, saya hormati mudah-mudahan semua peserta seminar di hari ini. Terima kasih sudah berkenan untuk bersama kami mengikuti acara ini. Sebetulnya bersambung ya. Jadi dari tema ke tema, yang ketiga kali ini adalah temanya strategi sukses bisnis UMKM melalui bisnis model kanvas. Jadi saya yakin dari seri ketiga ini mudah-mudahan masih bersambung dengan yang kemarin 2 kali diadakan. Jadi di tahun ini kami dari program BMPS poin ketiga UMKM kembali mengadakan dengan tema yang berbeda. Saya yakin sebetulnya di awal-awal banyak Pak Didi ini tidak ada. Jadi karena satu dan lain hal, berapapun pesertanya kami yakin mudah-mudahan ini menjadi berkah kepada kita semua. UMKM ini ada kata kecilnya ya, mikro dan mikro kecil ya. Tapi saya percaya inilah pilar penting dalam perekonomian kita secara global ya. Ini luar biasa ini. Jadi berpengalaman dari waktu COVID, maka UMKM inilah yang terus mewarnai sehingga kita bisa terus survive. Jadi saya tidak melihat seberapa pesertanya, tidak melihat berapa peran kita untuk berkontribusi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan ya. Apalagi ini pesertanya kebanyakan muda-muda ya. Saya terharu ya, terus terang itu setiap momen program ke-8 program kami kecuali UMKM selalu membersamai. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kemanfaatan untuk kita semua dan semakin bersemangat untuk tetap menjadi muda-muda yang mandiri. Jadi berkarya terus dengan apa yang kita bisa. Bismillah, mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang bermanfaat, mudah-mudahan dunia dan akhirat. Kemudian mohon maaf lahir batin apabila kami pasti banyak kelemahan dan kekurangan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengadakan program UMKM yang lebih dan lebih lagi. Jadi demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti atas sambutannya. Kemudian sambutan yang ketiga, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Ikatan Warga Muslim Geraha Raya, Bapak Haji Didi Kurnia Dinata. Kepada yang terhormat Bapak Haji Didi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan, kesehatan dan juga kemudahan untuk hadir pada acara yang sangat memberikan manfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, saya sebagai narasumber pertama kan dia adalah yang tentu akan memberikan kita ilmunya. Saat ini seorang dokter pembina
Bu Ani, nasihat Yanti ya, Ketua Departemen, ada Bu Andi, dan juga ada Kepala Departemen yang lain, dan MC kita yang luar biasa ya. Nah saya lihat iklan-iklan itu, wah luar biasa deh. Kalau nggak tertarik, aneh gitu. Orang bilang is a crime kalau nggak tertarik gitu. Kalau ada ini satu tindakan kriminal kalau tidak tertarik dengan iklan-iklan. Ya, baik. Belum saya komentar sedikit ini, saya cerita sedikit perjalanan saya kemarin. Saya ambil tuh salah seorang jawaban nasihat untuk ikut dengan saya ke UK, dan kejalan saya adalah masjid. Saya sholat Jumat di satu tempat di Edinburgh, di London juga ke tempat ke London Central Mosque. Selalu di sana ada lantai 2 untuk wanita. Kalau Jumatan itu wanita ikut semua. Jadi luar biasa. Dan itu memang senang, tidak masalah. Di sholat Jumat banyak ibu-ibu ya yang ikut sholat Jumat. Dan di Edinburgh itu saya lihat waktu sholat Jumat ibu jualan. Kayak ibu di sini gitu, jualan gitu. Ada ini ada pakai bisa pakai kris sana ya, pakai contactless, bisa bayar melalui itu atau juga sumbangan. Dan saya di Edinburgh itu sholat Jumat penuh, sampai ke jalan ada yang pakai karpet. Jadi luar biasa. Bisa pun mereka membuat promo ya. Ada sepatu mengatakan Islam love Jesus. Kenapa? Mengatakan bahwa Yesus itu yaitu Isa bukan siapa-siapa itu dalam diri kita juga. Meskipun pemahamannya beda, dia bukan bagian dari Trinitas. Di setiap kota ada minimal 3 masjid. Di Birmingham ada 3 masjid yang besar yang semuanya sholat Jumat ada. Jadi apa artinya? Umat Islam makin berkembang di sana. Luar biasa. Dan saya tidak merasa aneh, banyak pakai berhijab, banyak juga sunyi. Kecuali di Bullringnya Birmingham, kota terbesar di Inggris itu ada mall. Situ ada saya ketemu di satu orang nyiapin buku-buku. For those who come here, you'll get the Quran. Jadi yang datang nanya dapat Quran gratis. Di sini dibunyikan pakai speaker itu Quran, bunyi ayat-ayat Quran dibacakan dengan Quran. Saya tanya, loh, ini tidak masalah gitu bahwa di sini Anda memperdengarkan ayat Quran di tempat yang ramai. Itu dia like Quran and song. Kita suka musik, suka juga Quran, nggak masalah. Jadi rupanya seperti itu tuh membahagiakan, betul. Ternyata tempat yang jauh seperti itu Islam berkembang pesat. Banyak yang berhijab, ada yang tidak. Baik. Jadi itu menggetarkan hati. Ya. Satu hal lagi yang saya catat adalah mereka memberikan pelayanan yang luar biasa pada siapapun. Ya. Kalau kita mau nyebrang di tempat penyeberangan, meskipun nggak ada cara tanda untuk kita mengejar agar dia berhenti, dia mau udah berhenti duluan, ngerem tiba-tiba kita menyeberang. Betapa mereka menghargai pejalan kaki. Itu jadi contoh, sering saya merasa begitu. Jadi kalau kita nyetir ada yang menyeberang, kasih kesempatan. Nah, itu mungkin nilai-nilai Islam sudah ada di luar sana. Ketimbang kita yang mayoritas. Itu jadi contoh. Itu bekal bagi kita semua, membuat keserawaan yang baru bagi saya dan Bu Ani. Artinya tahun 89 saya ke sana, begitu. Sekarang masih gitu juga. Penghargaan pada orang yang kaki masih sama. Cuma lebih banyak kalau umat muslim. Di kampus saya pun sekarang udah ada musola, ya besar panjang namanya dari sana. Warnanya biru ini karpetnya dipakai buat kalau berbuka bersama, ada sholat Jumat. Oh ya, jadi seperti itulah gambarannya, ya. Perkembangannya luar biasa. Kalau dulu saya dengan teman-teman sholat Jumat berdua sama kelas. Sholat Jumat buka bersama di belakang. Kalau sekarang sudah ada masjid. Tempatnya pun di tempat yang sangat di student center, ada masjid, ada buat tempat yang lain.
Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, sholat di sana bacaannya sama. Sama. Jadi bukannya hanya Islam yang yang di mana-mana sama, nggak berbeda. Kalau soal gaya bahasa, gaya orang sholat begini dan sebagainya itu sih soal mazhab ya, tapi semuanya bacaannya sama. Misalnya sama, kemudian ada yang sholat sama, ikut sholat sama bacaan. Artinya memang sama. Alhamdulillah. Itu sedikit pesan saya dapatkan. Baik, saya kira Ufed, terima kasih banyak. Ini akan menjadi ilmu yang luar biasa bagi kita semua. Ya. Saya berbisnis. Dulu saya pikir rancangan bisnis itu menggunakan berlembar-lembar halaman, mulai dari latar belakang, bla bla bla, sampai menentukan ruangan di belakang. Ya. Sekarang kita hanya satu halaman. Kan? Ya, ini model BMC ini, bisnis model Canvas. Ini dibuat tahun 2005, diciptakan oleh Alexander namanya. Ya itu tesis doktornya, dibantu dosennya, Fes Bittner. Jadilah saya sendiri dosen, pernah jadi dosen kalau udah sedang istirahat, dosen bisnis nggak pelajari itu modal ini. Jadi ini luar biasa. Saya kira untuk kita yang berpikiran sederhana, membuat program yang sederhana misalnya, nah ini malah akan jadi luar biasa. Kita paham betul tentang peta kita. Kalau kita bisnis kita tahu, kan ada 9 yang dicerahkan oleh guru Feb, ada 9 blok yang kita harus pikirkan. Ya. Dengan itu kita tahu langkah kita betul nih, gitu kan? Jadi betul Bu Farida. Wah, kita bisa apapun bisa, jualan baru bisa kan? Seperti itu. Ya. Jadi ini ilmu yang luar biasa saya kira. Kalau saya mengatakannya itu discontinuous change, perubahan yang tiba-tiba, karena sebelumnya kita banyak membahas satu halaman. Jadi terobos saja. Mudah-mudahan ilmu ini akan sangat bermanfaat saya kira. Dan mudah-mudahan kita ini menjadi kepala kita bekerja dengan lebih terstruktur. Ya. Kritikan saya terhadap model ini adalah tidak ada membahas mengenai kompetitor. Kan nggak ada di situ kan. 9 blok itu nggak ada tentang kompetitor. Kalau saya mau menambahkan, tambahkan blok lain 10 blok jadi kompetitor. Jadi mudah-mudahan ini memberikan manfaat kita semua. UIM pun berusaha terus bermanfaat. Bulan Desember nanti ada pelatihan tentang pengelolaan keuangan syariah lembaga. Jadi mudah-mudahan ini juga kita akan sebarkan. Mudah-mudahan ini juga pelatihan yang akan membawa kita arah yang lebih baik. Demikian saya kira my great gratitude to Feb. Ya, terima kasih banyak. Ini menjadi satu hal yang baik dan sekali lagi selamat pada DPS yang sangat konsisten melakukan tugasnya. Ya, biasanya kita perencanaan, tapi eksekusi tidak. Ini perencanaan ada, eksekusinya luar biasa. Ya, oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Acara ini juga berhasil dengan baik dan menempel di kita praktekkan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Itunya Diki atas miring. sambutan dan juga cerita napak tilasnya dari jalan-jalan kemarin ya Pak ya. Itunya miring. Ya, jadi Bapak Ibu kemarin saya buka YouTube-nya di MPS terus ngeliat ada Bu Diki dan juga Pak Diki lagi jalan-jalan ke London ya. Sesuai yang tadi diceritakan bahwa di sana UMKM-nya juga orang-orangnya, ibu-ibunya juga berjualan ya Pak ya. Ya ini semoga menjadi semangat kita kalau di luar negeri aja KFC masih jualan ayam gitu ya. Ya ibu-ibu luar negeri aja di luar negeri juga masih jualan. Semoga ini juga menjadi motivasi kita semua ya ibu-ibu penggiat UMKM dan juga pejuang keluarga. Semoga bisa kita bisa lebih mensejahterakan keluarga kita dan bisa jalan-jalan ke luar negeri kayak banyak ya. Nanti ada Rila ya bersama DPS ya. Rilanya ke sana. Ada. Jadi Bu Ami salah satu bidang DPS adalah di Kuangil ya, ada jalan-jalannya. Mudah-mudahan nanti Bu Ami juga bisa ikut ya Bu. Oke, baik ibu-ibu semua.
semuanya, memasuki acara inti kita yaitu pemaparan materi mengenai strategi sukses bisnis UMKM melalui bisnis model kanvas bersama Ibu Feb Amni Hayati. Namun sebelumnya izinkan saya juga membacakan biodata ya atau kurikulum vitae dari Ibu Feb Amni. Meskipun sudah 3 kali, tapi pasti ada yang baru pertama nih ikut ya, sehingga belum kenal sama Ibu Amni. Ya maka tak kenal maka tak sayang maka tak arif. Oke. Ibu Feb Amni Hayati, SPIMM, berarti sarjana psikolog ya Bu ya, dan juga manajemen, master manajemen. Beliau adalah pemandu koperasi Lapetkop Banten. Nah di sini kita juga ada yang namanya koperasi syariah, ada grupnya tokoh muslim. Ibu-ibu semua apakah sudah masuk di grup tokoh muslim? Grup pasar IWM, di situ ibu-ibu bisa berjualan, ya bisa menawarkan dagangannya di situ. Mungkin bagi yang belum join bisa nanti menghubungi saya ya biar dimasukkan di grup UMKM IWM ya. Oke, kemudian Ibu Amni juga Ketua Badan Komunikasi Wanita Koperasi Kota Tangerang Selatan. Masya Allah, ini kayak dari tahun lalu ya Bu ya, sampai sekarang masih ya Bu ya? Oh sekarang sudah enggak, oke. Ya, kemudian Ibu juga dosen kewirausahaan Universitas Pamulang dan juga pengawas koperasi Citra Mandiri Sejahtera. Ibu juga sebagai sekretaris koperasi Pimbim Unpam, ya ini berarti anggotanya mahasiswa Unpam ya Bu ya? Oh dosen-dosen Unpam, oke. Kemudian beberapa kompetensi dari Ibu Feb Amni adalah pengelola UMKM, pendamping kewirausahaan, pendamping UMKM dan fasilitator serta mediator bagi pemandu koperasi. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ibu Feb Amni. Ya, bahkan ya tulisan beliau banyak sekali loh. Iya ya Pak. Kalau lihat itu banyak sekali, baik sebagai co-writer maupun penulis. Wow, bahkan Pak Didi pernah melihat ya Pak ya? Ya, saya baca. Wow, sesama dosen gitu. Iya, boleh mungkin bisa nanti linknya ya Bu Andi ya di grup ya. Link dari tulisannya Bu Feb, biar kita bisa belajar dari sini juga ya. Oke, baik Ibu Bapak semuanya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja marilah kita ikuti seminar UMKM strategi sukses bisnis UMKM melalui bisnis model kanvas bersama Ibu Feb Amni Hayati. Kepada Ibu Feb Amni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Didi, Bu Andi, Bu Yanti lagi izin, Bu Andi dan ibu-ibu pengurus semua, salam hormat saya, Bu Indra, ibu yang hadir di sini, saya hormat saya. Saya tuh terkagum-kagum kalau kesini ya, artinya menyatukan masjid dengan kegiatan perdagangan atau entrepreneur ya, yang sebenarnya menjadi tulang punggung sekarang ya ibu-ibu, tulang punggung di rumah. Kemudian juga tadi seperti tadi ya, istilahnya perjuangan di luar rumah yang sebenarnya udah padat banget gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan entrepreneur yang tadi adalah menjadi harapan bagi negara ini untuk bisa membuka lapangan kerja. Itu harapannya ternyata lebih banyak pada ibu-ibu gitu. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi ilmu kembali di sini. Nah kemarin setelah diskusi dimintanya bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas itu seperti Pak Didi bilang, ini adalah model yang paling sederhana sebenarnya. Memang belum sampai kepada strategi, pembuatan strategi, tapi memetakan diri gitu ya. Jadi kenapa kita harus melakukan bisnis ini, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dan ketika orang akan mendiskusikan nanti bisnis saya ini sebenarnya sehat atau enggak, kalau kanvasnya nggak keisi semua, berarti harus check up nih gitu. Makanya ada nanti setelah ini ada check up nih, check up kesehatan bisnis setelah kanvas gitu. Nah sebenarnya setelah kanvas juga kita nanti bisa membuat SWOT untuk memetakan strateginya. Nah ini bisnis kanvas ini apa sih?
sih kenapa? Oh iya, terima kasih banyak Bapak. Nah, kenapa sih kok kita pengen memetakan diri? Sebenarnya kanvas ini dipakai untuk apa gitu ya? Jadi bisnis kanvas ini adalah bisnis yang digunakan untuk mengetahui bisnis kita itu secara utuh. Mulai kalau orang bilang dulu dari hulu ke hilir gitu ya, tahu inputnya apa, prosesnya apa, dan akan menghasilkan apa gitu ya. Kalau sekarang kan tadi saya dengar ya kalau mau bisnis jualan laku dapat uang udah selesai gitu kan. Nah tapi ibu-ibu mungkin pernah lihat kalau di SD ya ada orang yang jualan gorengan gitu ya, dari mulai kita SD dulu gitu ya sampai kita misalnya anak kita lulus kuliah atau kita sendiri lulus kuliah, bapak itu dari mulai belum nikah sampai sudah punya cucu ya masih tetap jual gorengan. Itulah bedanya pedagang dan pebisnis. Nah, makanya di sini adalah model bisnis bukan model dagang gitu. Nah, yang disebut bisnis adalah kalau dagang ya Bu ya, berarti orientasinya adalah awalnya diawali dengan produk dan hasil akhirnya yang diinginkan terakhirnya itu adalah laba atau keuntungan. Sedangkan kalau bisnis itu diawali dari kebutuhan dari pelanggan atau kebutuhan konsumen dan diakhirinya atau targetnya yang ingin dicapai itu adalah kepuasan dari pelanggan atau kepuasan konsumen. Nah inilah yang membedakan. Jadi kita ingin membuat bisnis kanvas karena yang pertama bisnis kanvas akan membuat visual sederhana tentang bisnis kita secara utuh. Dari tadi ya, dari mulai hulu sampai hilir. Dari mulai bagaimana produk itu akan dijual atau produk kita itu seperti apa, sampai kemudian prosesnya seperti apa, dan kemudian produk yang sudah dijual tadi akan menjadi apa, gitu ya. Jadi mulai dari hulu sampai ke hilir. Kemudian membantu UKM untuk memahami seluruh aspek bisnis secara keseluruhan. Karena kita melihat utuh jadi kayak potret aja gitu ya Bu. Makanya sebenarnya bisnis kanvas ini kalau mau dipraktekkan sama-sama biasanya ada di dalam satu lembar besar seperti itu ya. Nah, kemudian kita tempel-tempel berdasarkan segmen. Nah ini sebenarnya disederhanakan. Kalau misalnya segmennya beda, satu segmen, maka perlakuannya akan berbeda. Nah kita beda ya. Kalau kita malah ibu jualan kentang Mustafa, segmen pasarnya apa? Ya semua orang gitu ya. Anak kecil boleh makan gitu ya. Orang dewasa boleh makan, siapa saja boleh makan gitu ya. Nah kalau di bisnis kanvas ini kita membedakan per segmen malah. Jadi biasanya kalau misalnya segmennya beda itu biasanya poin pot nya itu beda-beda gitu supaya kelihatan oh ini perlakuan untuk segmen ini perlakuan untuk segmen ini. Semakin banyak segmen kita maka bisnis kanvasnya akan semakin warna-warni. Nah untuk pemula biasanya segmennya kita coba dulu yang satu gitu ya. Atau kalau biasanya kalau sudah jalan itu kita memetakan segmen mana yang akan kita ambil. Biasanya bisa mulai pakai checklist ya Bu. Misalnya hari ini siapa yang paling banyak membeli produk saya gitu ya. Atau yang misalnya jualan mukena, siapa sih yang biasanya paling banyak membeli mukena saya gitu kan. Oh ibu-ibu misalnya yang bekerja karena mukena saya ternyata travel gitu ya, lebih kecil gitu. Jadi ibu-ibu yang bekerja lebih sering memakai mukena saya gitu. Tapi kalau misalnya mukenanya bahannya dari yang katun Bali itu ya, yang enak, rayon yang lembut itu tapi besar gitu. Nah ini siapa? Segmen pasarnya sama-sama ibu-ibu, tapi segmen pasarnya adalah ibu-ibu yang lebih banyak di rumah, memiliki aktivitas yang lebih banyak di rumah. Nah ini akan berhubungan terus nantinya segmen pasar ini dengan apa yang kita lakukan kemudian. Nanti saya sebenarnya bisa dibagikan dulu. Ini untuk memetakan segmennya. Ya kemarin kelupaan satu, tapi kita kerjakan nanti belakang. Nah kemudian yang ketiga adalah BMC ini digunakan untuk melihat untuk semua bisnis tanpa terkecuali. Jadi kalau misalnya dari DMPS ini mau membuat bisnis kanvasnya ini juga bisa, sehingga nantinya bisa terpetakan dan bisa melihat secara keseluruhan bisnis kanvas dari DMPS ini seperti apa. Jadi langkahnya jadi lebih real gitu ya, lebih kelihatan. Terus kemudian kalau segmennya beda-beda,
misalnya ini donor darah segmennya siapa, UMKM segmennya beda kan pasti antara donor darah dan UMKM walaupun ada irisannya gitu ya. Kemudian yang ring lah berarti misalnya anggota saja gitu ya. Nah maka itu nanti beda-beda warnanya. Perlakuan dari setiap kegiatan ini karena segmen pasarnya berbeda maka dia memiliki alur yang berbeda. Jadi kenapa sederhana satu lembar doang gitu ya? Karena dia untuk satu segmen. Ya. Nah, jadi kenapa tadi bisnis canvas ini diperlukan karena memang agar kita itu memahami diri kita dulu. Nanti setelah bisnis canvas ini bisa dikerjakan, maka kita boleh itu mungkin sering bawa ibu-ibu dan dengar yang SWOT ya, strength, weakness, opportunity, threat. Nah itu sebenarnya langkah lanjutan dari BMC. BMC ini masih petanya di dalam, jadi di internal. Kenapa nggak ada pesaing katanya tadi Pak Didi ya? Karena pesaingnya nanti ada di SWOT. Jadi di SWOT ada opportunity dan threat yang dia memetakan dari kekuatan yang ada di luar. Nah ini kita memetakan kekuatan kita dulu yang ada di dalam. Jadi kalau teorinya apa ya? Yang sekarang sedang tren ya, bahwa kita itu harus mengendalikan apa yang hanya yang kita kendalikan, yang bisa kita kendalikan gitu ya. Di luar kendali kita biar jalan sendiri dulu gitu ya. Kalau kita bisa mengendalikan apa yang ada di genggaman kita, maka itu potensi kita untuk berhasil itu 50%. Nah kemudian memungkinkan identitas peluang dan tantangan bisnis. Nah seperti ini blok modelnya. Jadi pertama adalah apa yang kita tawarkan, jadi dari input, output, proses, input, proses sampai kepada apa yang kita dapatkan atau outputnya. Jadi ada offering, kemudian siapa customernya, kemudian apa yang kita butuhkan dari infrastrukturnya, dan kemudian finance atau apa yang kita dapatkan dari bisnis. Nah, secara keseluruhan sebenarnya seperti ini bagiannya, ada 9 bagian. Jadi yang pertama kali adalah yang dilihat adalah value proposition. Value proposition sebenarnya bisa pakai yang tadi itu, yang lembar yang ini kalau kita mau bikin ya, yang lembar yang ini adalah untuk mencari value proposition atau mencari sebenarnya apa sih yang kita tawarkan. Jadi kalau mau sedetilnya seperti ini, tapi kita belakangan aja yang ini ya. Jadi kalau sekarang kita raba-raba dulu atau kita ingat-ingat sebenarnya value proposition atau kemudian nilai tambah ya kalau gampang gitu ya. Nilai tambah apa sih sebenarnya dari produk kita yang akan kita berikan kepada konsumen. Jadi misalnya tadi saya lihat di sana ada mukena ya. Nah, misalnya mukena tadi ya, maka mukena yang kita nilai tambah dari mukena tadi yang dijual itu adalah terbuat dari bahan, menyediakan mukena dengan bahan yang halus, nyaman dipakai, kemudian mudah dibawa. Satu lagi adalah apa? Mudah dalam perawatan. Ya. Jadi ada 3 hal untuk mukena itu untuk value proposition. Jadi apa yang Anda tawarkan kepada pelanggan yang membuat produk atau jasa yang Anda tawarkan itu berbeda. Itu yang pertama. Nah kemudian customernya, customer segmennya, misalnya untuk mukena, kita lihat tadi pakai mukena ya. Customer segmennya siapa pelanggan kita? Kira-kira siapa? Kalau tadi yang mukena traveling tadi, berarti ibu-ibu yang bekerja itu adalah target utama dari segmen pasar kita. Dan mungkin satu lagi anak-anak sekolah. Jadi anak-anak sekolah juga pasti senang sekali kalau misalnya mempunyai mukena yang ringan dan mudah untuk dibawa. Kemudian yang ketiga adalah channel. Bagaimana kita menghubungi atau memperkenalkan tadi itu value proposition itu kepada orang lain atau nilai tambah yang kita miliki kepada orang lain. Pakai apa caranya supaya orang tahu? Ya, promosinya melalui apa kira-kira? Menghubungi. Ini cara menghubunginya. Dengan misalnya dengan ini belum nyampe ke ini channelnya ya, channelnya ini customernya, relationship apa yang dilakukan, ini channelnya bisa kita lakukan melalui WA group, kemudian di sosial media, bisa pakai brosur mungkin ya, bisa pakai model boleh ya, misalnya di sekolah ada anak OSIS, ketua OSISnya boleh dipakein dulu satu gitu ya, atau kemudian majelis taklim gitu ya, dia endorse.
Jadi kalau misalnya di majelis taklim, ketua majelis taklimnya ya Bu dikasih dulu gitu ya. Pasti nanti ditanyain itu pas sholat, bagus ya gitu ya, mau gitu. Nah itu adalah endorse misalnya, makanya kenapa kok produk-produk sekarang itu artis-artis itu kerjaannya endorse itu ya. Nah termasuk kenapa kok kemudian media sosial sekarang menjadi cepat anak-anak muda itu membangkitkan ekonomi mereka gitu kan dengan media sosial, karena tadi ada iklan yang mau tidak mau kita sekarang brosur sudah gak kalah ya dengan misalnya postingan di IG ataupun di TikTok mereka gitu ya, itu akan kalah besar. Makanya kita mau nggak mau misalnya ngomongin saya nggak mau, saya mah dari mulut ke mulut saja gitu ya, tapi akhirnya kita kalau yang maunya seperti itu ya ibu harus punya nanti 2 partner. Saya nggak mau partner sama anak-anak muda gitu ya, berarti ibu serahin aja ke orang untuk berpartner gitu ya, nanti ada di sini. Nah setelah channel maka customer kita tadi maksudnya relationship bagaimana dan untuk menjaga hubungan. Jadi untuk menjaga hubungannya itu dengan cara apa gitu. Jadi ada channelnya, tapi yang dilakukan di channel itu apa? Promosi gitu ya, mempromosikan kelebihannya tadi. Kemudian ada diskon gitu ya, ada diskon, kemudian ada promo. Selain diskon dan promo ya, ada buy one get one mungkin gitu ya, atau bundles ya. Bundles itu misalnya beli mukena dapat jepit dapat bandana gitu ya, kemudian beli mukena dapat sajadah kecil gitu ya. Nah itu adalah bundles gitu. Atau kemudian kalau itu get free ya kalau itu ya. Kalau bundles itu adalah beli 2 lebih murah gitu. Jadi kalau misalnya beli mukena saja 150.000, kalau beli dengan sajadah menjadi 175.000 gitu ya. Jadi lebih murah dari bundles. Beli 3 dengan produk yang lain gitu ya, itu lebih murah lagi gitu ya. Ya. Kemudian sekarang infrastruktur ini adalah aktivitas yang menghasilkan layanan yang terbaik. Nah jadi yang tadi value proposition ini itu kalau dihubungkan dengan, jadi ini berhubungan dengan ini. Kalau misalnya kita ingin menghasilkan mukena tadi ya Bu ya, dengan bahan yang berkualitas ya, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus apa? Menghasilkan mukena dengan bahan dasar atau bahan baku yang bermutu. Kemudian apa lagi? Kita harus punya, karena kita tadi apa aja value-nya yang sudah kita tampilkan. Ada bahannya enak, nyaman, kemudian modelnya, desainnya bagus, kemudian packingnya juga lebih menarik dan kecil gitu ya. Maka key activity-nya adalah untuk menghasilkan value proposition tadi. Jadi key activity-nya adalah menghasilkan dari 3 poin yang kita ingin tawarkan kepada konsumen. Jadi buat dengan bahan yang berkualitas, kemudian didesain dengan desain yang menarik, dan kemudian packing yang dibuat dengan lebih sederhana dan nyaman untuk dibawa travel. Kemudian key resource-nya untuk menghasilkan key proposition tadi itu kita SDM-nya, atau sumber dayanya ya, bukan SD aja. Sumber dayanya kira-kira yang diperlukan apa saja? Penjahit, ya sumber dayanya kan ada penjahit, kemudian ada apa lagi? Desainer, Ada desainernya, kemudian selain itu aksesoris, ya boleh apa? Kalau kita apa ya? pricing juga apa? Pricingnya menentukan harga. Itu bukan di sumber daya mungkin ya, nanti ya bukan di sumber daya berarti karena kita butuh promosi tadi ya, jadi maka sumber dayanya ada memiliki sosial media, kemudian memiliki Admin ya. ya mungkin adminnya juga, punya admin sosial medianya gitu ya, atau kita sendiri. Biasanya kalau kita nggak mungkin ya, pasti ada orang lain yang melakukan. Nah ini adalah sumber daya apa saja yang bisa dilakukan, yang bisa menghasilkan si value proposition tadi. Nah, kenapa kok kita awali dari value proposition? Karena tadi itu Bu, jadi sebenarnya yang kita lakukan sebagai dalam bisnis itu bukan pedagang. Kalau pedagang itu kita dapat barang, kemudian kita jual. Nah, kalau di dalam bisnis, iya, kalau reseller seperti itu, reseller pun nggak masalah Bu sebenarnya di value proposition.
Maka kita mencari barangnya adalah dengan orientasi awalnya adalah permasalahan orang lain atau kebutuhan orang lain. Kalau di dalam yang bagian ini kita akan melihat nih bahwa calon customer kita itu memiliki harapan dan juga memiliki hambatan. Jadi gain dan pain gitu ya. Dari gain yang di atas itu dia memiliki, jadi ada tiga bagian nih, ada job, gain dan pain gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat segmen kita, ya, jadi semua produk kita itu harus didasarkan pada ini, didasarkan kepada job orang, gitu ya, karena punya jobnya, orang itu punya pekerjaan, dengan pekerjaan itu maka dia punya kesulitan dan mempunyai harapan, gitu ya. Kita coba ibu rumah tangga ya, untuk yang segmen customer segmennya. Misalnya tadi kita sudah memilih ibu bekerja ya Bu ya, ibu bekerja dan anak sekolah. Maka pekerjaan kita satu-satu berarti ya, yang ibu bekerja dulu. Ibu bekerja tadi jobnya adalah ibu bekerja. Kemudian yang harus dia lakukan dalam kaitannya dengan mukena itu adalah dia harus tetap mempunyai mukena yang bersih pada saat perjalanan maupun dalam posisi dia bekerja. Itu harapannya, jadi yang gainnya itu adalah dia tetap pengen sholat tepat waktu dengan mukena yang nyaman digunakan dan mudah dibawa-bawa gitu ya. Nah kemudian painnya atau kesulitan dari ibu-ibu ini adalah kalau dia tidak pertama adalah ribet jika menggunakan mukena yang besar, membawa mukena yang besar. Kemudian painnya yang lain, pain ini hambatan atau kesulitan-kesulitan gitu ya. Pain yang lain kalau dia nggak bawa mukena, gitu, dia di masjid yang umum itu mendapatkan mukena yang tidak bersih dan tidak nyaman. Nah maka yang kita lakukan di dalam value proposition kita, menentukan value proposition kita ini di sini juga sama. Di sini adalah yang ujungnya segitiga itu adalah produk yang kita tawarkan, kemudian harapan dan tetap sama gain dan pain. Jadi kita akan membuat, jadi memecahkan masalahnya tadi. Jadi nanti ada irisannya gitu ya, mempertemukan tadi. Masalah ibu-ibu yang bekerja tadi adalah tidak mendapatkan mukena yang enak untuk dibawa-bawa, gitu ya. Maka solusi yang kita tawarkan adalah kita mempunyai mukena dengan desain yang simple, kecil, sehingga mudah untuk dibawa. Kemudian yang kedua pennya tadi kan bahwa pennya susah membawa yang tidak nyaman gitu ya. Kalau di luar kan dia tidak nyaman, maka kita membuat produk yang nyaman digunakan tapi mudah untuk dibawa gitu ya. Nah kemudian di sini di harapannya atau gainnya ya, gain kita itu adalah sebagai penjual itu harus over ekspektasi. Jadi over ekspektasi daripada si customer. Customernya kan cuma berharap dia mempunyai mukena yang nyaman dan mudah dibawa ya. Over ekspektasinya adalah ternyata lebih cantik daripada mukena yang ada di rumah, yang gak susah dibawa. Itu kan enak ya, maksudnya bagus ya, ada renda-renda gitu ya, di kepalanya ada renda juga, di lengannya ada renda gitu ya, cantik banget. Nah ternyata over ekspektasinya itu adalah bahwa mukena yang kita bawa dengan nyaman, ramping ya, kecil, praktis, ternyata indahnya itu bisa menyamai atau melebihi mukena yang ada di rumah. Nah, itu kita gainnya sudah dapat untuk value proposition ya. Jadi bisnis kita itu tidak bisa, istilahnya kalau kita pembisnis itu yang kita pikirkan adalah bagaimana seseorang dengan si pain-nya tadi ya, kesulitannya tadi itu dia bisa kita tanggulangi dengan produk kita ya. Udah sampai sini, makanya kenapa kok kita jadikan nomor 1. Bisa pakai spray gitu ya. Spray, sekarang spray itu susah didapat misalnya ya. Spray yang enak itu susah. Ada yang enak tapi nya cepat luntur gitu ya. Jadi ya segmennya ibu rumah tangga misalnya ya, seperti tadi di gambaran ini, segmen kita akan kita ambil satu saja dulu, segmennya apa, jobnya apa. Nah dalam job itu kesulitannya apa? Dalam dia melakukan pekerjaannya itu kalau biasanya kalau minggu itu WA udah istirahatnya sampai Senin besok baru dibuka gitu.
Jadi nggak peduli siapa yang nelpon gitu. Biasanya kalau karena anak ada di rumah, kalau ada perlu ya pasti ke anak-anak gitu. Jadi anak-anak yang ngasih tahu, mah itu mah di telepon ini. Jadi kadang udah off ya off gitu. Jadi hanya berdasarkan pekerjaan aja gitu. Nah kalau begitu, maka kalau tadi mukena tadi nggak mungkin kalau kemudian dipasarkan tidak dengan sosial media. Tidak mungkin kalau kemudian dipasarkan tidak dengan menggunakan endorse gitu ya. Atau kemudian tidak mungkin kalau kita kemudian tidak mengikuti segmen pasar yang tadi update tadi. Ibu-ibu bekerja, kita nggak tahu pekerjaan ibu-ibu tadi kesulitannya apa gitu ya. Maka kita berpartner dengan orang lain. Jadi tidak perlu di dalam wirausaha tadi. Wirausaha itu kan atau pebisnis itu tidak melakukan semua hal dari A sampai Z sendirian. Tetapi kita bisa potong-potong gitu ya. Maka kita introspeksi diri di dalam partnership tadi. Misalnya saya kayaknya nggak mampu deh, atau saya kayaknya akan kesulitan jika kemudian harus juga menghandle sosial media. Nah di sekitar kita kan banyak gitu ya, maka kita mulai melirik-lirik sumber daya yang lain gitu ya. Nah sumber daya yang lain itu bisa temennya anak gitu ya, bisa mahasiswa gitu ya, bisa semuanya bisa dijadikan sumber daya gitu ya. Jadi yang penting bisa sering ngobrol sama orang gitu ya. Ibu misalnya ketemu di rumah sakit gitu, kayaknya aktif banget sosial medianya gitu. Tapi yang penting apa? Kita sudah mempunyai kepercayaan kepada orang itu, atau dalam tanda petik kita tahu tuh ya riwayatnya si partner kita gitu ya, nggak istilahnya bukan partner buta gitu ya. Maka kita misalnya tadi mempercayakan untuk sosial medianya kepada anak-anak yang lebih aktif di dalam internet gitu ya. Maka kita nyoba kalau kamu kan kemarin kayak mungkin mahasiswa saya kemarin ya aktif banget di konten TikTok gitu ya, aktif banget di IG gitu ya. Nah itu kan mahasiswa saya itu juga di-hire oleh beberapa partai, beberapa calon gitu ya, kemudian untuk mereka membuatkan konten. Nah itu juga bisa dimanfaatkan. Dan kemudian kalau di kampus saya itu mereka itu sudah dimanfaatkan gitu ya, dan mereka nggak ngerasa dimanfaatkan gitu. Jadi untuk misalnya kalau mahasiswa itu kalau di tempat kami itu untuk TI, untuk bikin aplikasi gitu ya, itu mereka sebenarnya praktek, bukan dipekerjakan, tapi mereka praktek. Nah praktek mereka itu sampai sekarang yang dipakai oleh Unpam sendiri, Gate Parkir itu adalah karya mahasiswa. Nah kita itu punya tenaga surya itu juga yang membangun dan merawat itu adalah mahasiswa. Jadi nggak ada sumber daya yang kemudian dikeluarkan membayar orang luar gitu. Tapi semua maintenance dari tenaga surya itu adalah mahasiswa, karena mereka punya mata kuliah untuk mahasiswa praktek di bidang tenaga surya. Nah seperti itu. Jadi kita memang harus jeli-jeli gitu ya, jeli-jeli. Saya harus berpartner sama siapa ya untuk bidang seperti ini. Jangan kemudian menutup diri bahwa udahlah saya mah cuma jualan di bazar di MPS aja udah cukup kok gitu ya, sebulan laku 10 juga udah alhamdulillah gitu ya. Nah kalau itu namanya baru pedagang. Nah, kita harus tetap berpikir melebarkan sayap gitu ya, termasuk misalnya nggak punya modal gitu ya Bu ya. Ya kalau saya harus jual banyak di sosial media terus kemudian ada yang pesan 200 gimana dong, belinya seperti apa gitu ya. Maka kita juga harus berpikir untuk berpartner dalam bidang investasinya. Nah semakin banyak partner, jadi jangan pakai partner yang lepas gitu ya Bu ya, tapi mau partner yang mau diajak untuk berdiskusi. Karena kalau orang mau menyerahkan uang ke kita atau mau berinvestasi sama kita kan pasti nggak mau juga uangnya hilang ya. Jadi pasti mereka juga mau mendiskusikan ini yang akan membeli 200 pitch ini adalah orangnya ini. Pasti dia akan nanya kontraknya mana, sudah tanda tangan belum, ada DP-nya enggak, rumahnya di mana. Kalau perlu anak yang tadi suruh datangin dulu gitu ya. Jadi ada tindakan-tindakan yang tidak gegabah juga ya dalam partner dan juga dalam menerima order agar tidak menjadi penipuan ya. Jadi saya dulu juga usaha lama banget bro ya. Jadi ketipu itu juga banyak sekali gitu ya. Biasanya yang tertipu itu adalah karena kita haus order gitu ya. Bener ya. Saking kepengennya bulan ini mungkin sepi gitu ya. Tiba-tiba ada orang order gitu ya. Order mukena 100 piece gitu. Wah itu seneng banget gitu ya. Bu nanti ya dikirimnya setelah barangnya datang gitu. Dikirim aja dulu gitu. Kemudian ini alamatnya. Terus kita kirim aja dulu ya, nggak ada kita juga nggak tahu siapa yang beli gitu. Biasanya akan terjadi penipuan. Jadi
lebih baik kalau hal-hal seperti itu lebih waspada dan juga lebih teliti siapa sih yang mau beli gitu ya. Nah setelah partner ini, partner banyak ya Bu, tadi ada dalam promosinya, terus apa lagi tadi? Kalau mau kena tukang jahit ya, desainer gitu ya. Jadi semua partner tidak harus kemudian partner itu dibayar mahal ya. Jadi harus kita bisa pandai-pandai atau pintar mencari siapa partner yang bisa dibayar lebih murah atau kemudian joint partner ya. Joint partner artinya keuntungannya berapa, kemudian dibagikan dalam bentuk fee penjualan. Nanti yang berapa yang terjual bagi untung bagi rugi ya Bu ya, seperti itu ya. Nah nanti berapa yang terjual itulah yang akan diberikan kepada partner. Nah, itu yang kemarin sama mahasiswa yang dilakukan kan ketika penjualan, kemudian berapa lakunya mereka akan mendapatkan berapa bagian fee-nya gitu ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah revenue stream. Revenue stream ini adalah sebenarnya berhubungan dengan finance, itu berhubungan dengan ini. Revenue stream. Revenue stream ini adalah sumber pendapatan kita. Berarti apa saja kalau jual mukena? Satu, jadi hasil dari penjualan mukena. Gitu ya, revenue streamnya ya. Kemudian karena hanya satu hasilnya kalau misalnya nanti apa lagi itu misalnya hasil dari penjualan mukena, kemudian ada karena ada bundling tadi ya, maka ada sajadah, hasil penjualan aksesoris mukena, apa namanya tasbih gitu ya dan lain-lain. Ini adalah revenue streamnya. Dan kemudian cost structure-nya itu adalah biaya-biaya yang kita keluarkan, baik itu biaya yang harus dikeluarkan karena kita harus memenuhi dari value proposition, yaitu apa saja biayanya, beli kain, kemudian membayar desainer, biaya promosi, biaya internet, bayar tadi ya partner dari promosinya gitu ya. Itu seperti itu. Nah ini adalah yang dilakukan seperti ini. Nah kalau petanya tadi diurutin tadi ya dari mulai bagian input sampai output. Kalau di BMC-nya bentuknya adalah seperti ini. Jadi diawali dari kanan baru ke kiri. Jadi dari value proposition, kemudian customer segment, kemudian ada customer relationship, kemudian channel. Jadi customer relationship itu adalah bagaimana menghubungi customer secara terus menerus ya. Dengan cara apa nih gitu. Jangan kalau sudah laku terus kemudian selesai gitu ya. Kalau sudah laku maka kita ingat-ingat kemarin yang beli itu siapa. Maka kita harus mengontak kembali dengan cara apa gitu ya. Kalau bisa sih mengontak kembali itu tidak dengan cara personal gitu ya. Karena orang itu biasanya kalau diminta beli secara personal malah lari ya Bu ya. Bener ya, di WA terus ibu mau beli lagi mau kena saya nggak? Ayo kemarin lagi masih ada ditawarin gitu ya. Tetapi kalau misalnya dengan di WA group atau kemudian ada di status kita WA atau IG gitu ya, atau dipakai oleh orang lain dengan model yang terbaru, ada update-nya di mana gitu. Nah, misalnya kita update statusnya di IG gitu ya, ada siapa yang pakai, pasti orang lain menjadi lebih tertarik. Gitu ya. Nah kemudian ini kedua, ketiganya customer relationship, kemudian channelnya kemana menghubunginya ya. Kemudian kelima adalah key activity-nya, aktivitas dari si penghasil value proposition. Kemudian key research-nya, SDM-nya dan sumber dayanya. Kemudian key partner-nya siapa. Kemudian cost structure, apa yang dikeluarkan, dan revenue adalah hasil yang didapat. Jadi sebenarnya intinya itu kita boleh praktek kali ya, kita coba ya. Kita coba, nah kita akan coba ini sampai yang tadi ya. Jadi value proposition adalah merupakan keunggulan produk apa saja yang sesungguhnya poin-poin yang mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer service segmennya. Kemudian menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Jadi apa yang membedakan? Ya? Jadi kita harus mencari keunikan atau nilai lebih tadi ya, ekstra ekspektasi dari harapan si customer. Kemudian customer segmennya siapa saja yang akan kita targetkan di dalam bisnis kita. Kemudian customer relationship-nya adalah merupakan elemen di mana perusahaan atau kita sebagai yang disediakan dengan apa tadi Bu? Dengan private ataupun juga kelompok kecil. Tadi ininya jingle-nya Tagline-nya ya, kayak e-learning partner.
jadi happy learning partner. Jadi si produk service-nya adalah menyediakan bimbingan belajar yang menyenangkan gitu ya. Sehingga gain-nya adalah selain belajar berkelompok, kemudian juga menyediakan grup belajar yang privat dan juga menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian pain-nya mengatasi pain yang dari orang tua yang sibuk dan kemudian kesulitan untuk belajar sendiri, maka itu menjadi pemecah masalah atau menjadi mengatasi pain dari si customer. Jadi ini harus ketemu dulu ya. Jadi ketemu ini baru kita bisa masuk kepada 9 kolom yang ada di dalam model Canvas. Oke.